Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, apa kabarnya? Bersuka cita, baik. Saya percaya kehadiran kita sore hari tidak sia-sia, amin Bapak Ibu. Karena Yesus hadir di tempat ini, melawat, memulihkan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersama-sama untuk kita datang berdoa bersama. Tuhan terima kasih, bersyukur untuk sore hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kuduslah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus bekerja secara luar biasa Tuhan. Layakkan ampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir dan Roh Kudus siap mengurapi setiap kami semua Tuhan. Memberi sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap beribadah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang sungguh kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Dia, kudus,
kuduslah Tuhan Allah, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah. Oh kudus, kudus, Yesus kudus. Haleluya, haleluya. Surga bumi menyembahmu. Kudus. Jemaat sendiri pujikan. Sekali lagi. Kudus. Allah semesta. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Mari bersama kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan kudus, kuduslah. Haleluya, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah. Surga bumi, surga bumi. Kudus, mari bersama kita berdiri Bapak Ibu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Oh haleluya. Kudus, kudus, haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu dengan kekudusan Tuhan, dengan kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kuduslah Tuhan, Dia yang layak. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, syukur, syukur. Mari sembah Dia, sembah dengan segenap hati. Karena Tuhan kita kudus, karena Tuhan kita suci. Selayaknya kita kudus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ora batakaya la basha dara batakaya la bahala la basha la batakaya la. Oh ya la bahala la ba. Haleluya, haleluya, haleluya. La 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 basha la batakaya la batakaya la bahala la ba. Ya la basha. Kudus, kudus kau
sembah kudus. Kudus. Tuhan ada, Tuhan hadir. Terus sembah, terus sembah, terus sembah sampai kita mendapat kemuliaan Tuhan, sampai kita lihat sinar kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Your presence, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Terus menyembah Tuhan Bapak Ibu sampai kita dapat jumpa Yesus. Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kaulah yang kudus Tuhan, Kaulah yang mulia Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari bersama dengan saya kita katakan, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Boleh kita bersama lambaikan tangan Bapak Ibu, katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah. Haleluya. Kau Allah. Di tata suci-Mu Tuhan, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu di kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, kami Yesus, Yesus Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu, di tata suci-Mu kami menyembah. Haleluya. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, oh kami katakan Yesus Raja, Yesus Raja mulia.
Raja, Yesus Raja mulia. Oh kami puja Yesus Raja mulia. Haleluya. Suara-suara tepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang kudus. Dan biarlah hidup kami, hidup kudus dan berkenan di hadapan Kau. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kita mau bernyanyi lagu baru, nyanyian baru bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, setia dan adil, setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin lakukan hal yang dapat menggugahkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenanganku adalah pilihanku. Bisakah kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita? Katakan haleluya. Katakan haleluya. Hey. Dengan sukacita kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia berikan keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, amin, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenangan adalah. Bolehkah Bapak Ibu ikuti gerakan saya coba? Yuk semua ikuti gerakan saya Bapak Ibu. Tangannya semua diangkat dong. Hey, yang di atas sama
hidup di luar dunia lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sama-sama tepuk tangan. Tak mau ku hidup di luar tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup, tak mau ku hidup di luar tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Hey. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita buka hati kita buka pikiran kita bersama. Biarkan firman itu kuat dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan bersama, betapa besar, betapa besar, bersyukur atas pengampunan Tuhan. Kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi kita berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan betapa besar, betapa
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Katakan pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Kau limpahkan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami percaya, kami sangat bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan, untuk pengampunan Tuhan yang dilimpahkan dengan luar biasa buat setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu kebenaran firman Tuhan menegur kami, mengubahkan kami. Sehingga kami bukan menjadi orang yang hanya mendengar firman tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kami hati, telinga seorang murid untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Ya, hari ini ada sebuah tema firman Tuhan yang cukup unik. Ya, saya kasih judul bodoh menurut Tuhan. Bodoh menurut Tuhan. Nah, ada burung unta. Burung unta itu adalah seekor burung yang unik. Meskipun termasuk keluarga burung, tapi burung ini tidak bisa terbang, saudara. Gak bisa terbang, karena apa? Badannya besar. Tapi dia bisa berlari dengan cepat. Tolong gambar burung unta ditayangkan. Tapi ia bisa berlari dengan cepat. Nah, badannya besar, tapi kepalanya sangat kecil. Kepalanya sangat kecil, otomatis kalau kepala kecil kan otaknya kecil, saudara. Makanya burung unta dikatakan sebagai burung yang bodoh. Mengapa? Karena ketika ia dikejar oleh para pemburu, burung ini akan berlari sekencang-kencangnya melarikan diri. Dan setelah itu kalau dia bertemu dengan semak-semak, dia akan masukkan kepalanya di semak-semak. Kalau dia tidak ketemu semak-semak, ketemu tanah, dia akan masukkan kepalanya ke dalam tanah. Dia pikir kalau kepalanya sudah masuk dalam tanah, dia tersembunyi dengan aman, saudara. Dia tidak sadar bahwa badannya besar itu gampang diketahui. Sehingga akhirnya burung unta ini gampang ditangkap oleh para pemburu. Karena dia berpikir kalau kepalanya masuk, matanya tidak bisa melihat apa-apa, dia berpikir dia aman. Dikatakan sebagai burung yang bodoh. Nah, bicara tentang kebodohan, ternyata kebodohan menurut Alkitab dan kebodohan menurut manusia itu adalah hal yang berbeda. Orang dunia bilang orang bodoh itu orang yang IQ-nya rendah, telat mikir. Kalau diajak bicara kadang nggak nyambung. Kalau sekolah mungkin nilainya banyak merahnya. Atau mungkin semua merah. Nah, itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tetapi tidak demikian menurut Tuhan. Kebodohan menurut firman Allah itu bicara bukan intelektual.
Kebodohan menurut dunia Allah itu berbicara mengenai karakter, sikap, dan perbuatan. Itu berarti sekalipun inteleknya pinter, tapi dia bisa dikatakan bodoh menurut Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Mungkin menurut orang otaknya biasa-biasa saja, enggak pinter. Tapi dia bisa dikategorikan orang yang bijaksana, pinter menurut Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara, pertanyaannya, kapan seseorang itu dikatakan bodoh menurut Alkitab, menurut Tuhan? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, Lukas 24 ayat yang ke-25. Orang bodoh adalah orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Ini kata Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini perjalanan 2 murid Tuhan Yesus dengan Yesus menuju kampung Imaus. Nah, rupanya 2 muridnya tidak sadar siapa di sampingnya, yaitu Tuhan Yesus. Mereka berjalan sampai akhirnya Yesus bilang, "Mengapa kamu ini sangat bodoh dan lamban hatimu?" Mengapa? Mereka sulit percaya bahwa Yesus harus mati untuk dosa manusia. Bangkit pada hari yang ketiga seperti yang pernah Yesus katakan. Bukan menjadi raja Israel seperti yang mereka harapkan. Karena murid-murid itu mengharapkan Yesus ini akhirnya tampil menjadi pemimpin, penguasa di Israel. Tapi bukan itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang untuk mati bagi dosa manusia dan nanti pada hari yang ketiga bangkit, kemudian naik ke surga. Tetapi para murid ini rupanya tidak percaya. Mungkin ada beberapa hal yang mereka percayai, tapi tidak untuk hal-hal yang lain. Khususnya tentang kebangkitan tadi, mereka tidak percaya. Bagaimana dengan saudara? Ketika Allah berkata, "Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan." Pak, saya ini sakitnya sudah parah loh Pak. Sudah stadium akhir, dokter bilang sudah tidak ada obatnya. Tidak bisa Pak, sepertinya sulit sekali. Saya kurang yakin. Bagaimana dengan saudara ketika Alkitab berkata, "Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkan semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kemudian kita beralasan, hari-hari ini berat Pak. Apalagi PPKM diperpanjang oleh Pak Jokowi. Sekarang diperpanjang lagi, nggak selesai PPKM. Toko jadi sepi, order jadi sepi, orang jadi malas keluar rumah. Keadaan situasi membuat orang jadi khawatir dan cemas. Kita khawatir tentang ini, kita khawatir tentang itu, kita khawatir tentang banyak hal. Sehingga sepertinya firman Tuhan ketika Yesus berkata, "Jangan kamu khawatir tentang apapun juga." Sepertinya firman itu tidak punya kuasa untuk bisa mengubahkan kita. Bukan firmannya yang nggak punya kuasa, tapi karena kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga kita kurang percaya, kurang yakin dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah bicara dengan seorang anak muda. Anak muda ini sudah menikah dan rupanya sudah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Saya pernah bilang, "Memangnya ada masalah?" "Ya," kata dokter, "ada masalah." "Sudah, kalau kata dokter tidak ada masalah, doa saja. Percaya saja, kalau perlu kamu doa puasa, minta. Mujizat pasti terjadi. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan." Saya kaget, dia bilangnya begini saudara. Sudah percuma. Dokter sudah memutuskan gak bisa. Saya kaget loh saudara. Ada orang Kristen sudah dari sejak lahir, ya sudah Kristen, lama ibadah di gereja. Tapi ketika dia menghadapi situasi yang mustahil, kata manusia, ketika diperhadapkan kepada firman Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya, dia lebih memilih percaya apa yang kata dokter. Tidak mungkin, percuma. Tidak mungkin, sudah kata dokter sudah tidak bisa, percuma. Tidak mau disuruh doa, tidak mau. Disuruh doa puasa, tidak mau.
Saya jadi kaget. Kok ada ya orang Kristen sudah dengar firman Tuhan tapi tidak percaya sama firman Tuhan. Orang yang tidak percaya itu orang yang bodoh. Ia tidak akan pernah menerima apapun dari Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Dia tidak akan pernah menikmati janji-janji Tuhan yang indah dan manis dalam hidupnya. Yang disediakan bagi saudara dan saya. Orang yang percaya. Tapi bagi orang yang percaya, itu semua akan hanya menjadi sebuah kata orang. Dan tidak pernah menikmati apa yang Allah sediakan dalam hidupnya. Dan bukan hanya orang bodoh, orang yang tidak percaya, firman Tuhan juga mengatakan orang yang mendengar firman, tapi tidak melakukan firman itu juga dikatakan bodoh, kata Tuhan Yesus. Coba dibuka Matius 7 ayat 26. Matius 7, 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran kepada para muridnya. Orang yang mendengar firman, menerima firman itu tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu, dia dikatakan orang yang bodoh. Ada dua kategori, orang bodoh dan orang yang bijaksana. Sama-sama mendengar firman Tuhan, itu persamaannya. Tetapi perbedaannya, orang yang bijaksana itu orang yang melakukan apa yang ia dengar, itu bijaksana. Tetapi ketika orang itu mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia dikatakan seperti orang yang bodoh. Sama-sama dengar firman, sama mendengar berita yang sama, yang satu percaya dilakukan, yang satu tidak percaya dan tidak dilakukan. Orang yang melakukan firman itu diibaratkan seperti orang yang menggali tanah dalam-dalam, meletakkan dasar, batu-batu yang kuat supaya apa? Ketika rumah itu didirikan, jadi kokoh dan kuat. Tetapi orang yang tidak melakukan firman itu seperti membangun rumah di atas pasir, nggak ada fondasinya. Rumah nggak ada fondasinya. Nah, artinya apa? Ketika dia mendirikan rumah, itu sia-sia. Membangun rumah di atas pasir itu ibarat melakukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena ketika datang angin, ketika datang banjir, ketika datang badai, rumah itu hancur, berantakan. Demikian jugalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Demikian kata Tuhan Yesus. Sudah dengar firman Tuhan tentang kebenaran, sudah dengar firman Tuhan tentang pembebasan, tentang berita firman Tuhan tentang kelepasan, tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tetapi tidak mau melakukan firman itu, firman tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya. Sudah dengar berita tentang keselamatan, sudah dengar berita tentang mujizat dari Tuhan, sudah dengar berita tentang pemulihan, berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Tapi dia hanya terima berita itu, tidak pernah dilakukan firman Tuhan. Akhirnya apa? Sia-sia. Karena apa yang dia dengar itu tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya. Tetapi apa yang dia lakukan, ketika dengar berita pemulihan dia lakukan, saya percaya firman Tuhan sanggup memulihkan hidupnya. Dengar firman Tuhan tentang pembebasan, lakukan. Saya percaya firman Tuhan sanggup membebaskan hidupnya dari sebuah keterikatan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Makanya Alkitab berkata, iman percaya tanpa perbuatan adalah mati. Gak ada gunanya. Ya, hari ini berapa banyak saudara dengar firman Tuhan? Ya. Kita yang sudah berusia mungkin lanjut 50 tahun ke atas, atau mungkin dari kecil sudah Kristen, sudah ratusan bahkan mungkin sudah ribuan, puluhan ribu kali dengar firman Tuhan. Sudah banyak baca firman,
sudah banyak renungkan firman, sudah banyak firman Tuhan yang didengarkan. Pertanyaannya kalau ini dilanjutkan, sudah berapa banyak firman Tuhan yang saudara dengar dan saudara lakukan? Karena yang penting itu melakukan, bukan saudara dengar. Yang penting mendengar dan melakukan, itu poinnya pada melakukan. Kalau hanya kita dengar dan kita lakukan, ya sia-sia. Seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu ada masalah, ada badai kehidupan, sudah hancur hidup kita. Kalah oleh masalah. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan firman itu, seperti bangun rumah di atas batu karang, batu yang kuat. Ada badai kehidupan, ada masalah apapun tetap kuat. Sebagai orang percaya, kita akan menjadi orang yang menikmati setiap janji-janji firman Tuhan. Hari ini ayo, jangan mau jadi orang bodoh. Jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang pintar. Dengar firman, lakukan. Tidak sanggup, tetap lakukan, minta kekuatan dari Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudara akan menikmati hasilnya. Saudara adalah orang yang bijaksana menurut firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Orang bodoh adalah orang yang hidupnya untuk diri sendiri. Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus, wah, kelihatan saudara. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dan sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Menurut ukuran dunia, kalau kita ketemu orang kaya ini orang hebat loh saudara. Kaya, pekerja keras, terhormat. Pasti orang kaya itu terhormat. Terhormat, orang yang disegani di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini orang Kristen, jemaat akan berkata, sungguh dia adalah orang yang diberkati oleh Allah. Hasil panennya melimpah. Orangnya tidak pernah berbuat kejahatan loh. Tidak ditulis di Alkitab dia melakukan kejahatan. Tidak saudara. Tidak ditulis. Ya, tidak pernah lakukan kejahatan. Pekerja keras, orang pandai. Dan hasil dan termasuk orang yang bijaksana. Kenapa? Karena ia membangun lumbung-lumbung yang lebih besar untuk bisa menampung hasil usahanya yang melimpah. Rencananya berhasil, usahanya berhasil. Kalau menurut zaman sekarang ini orang yang luar biasa. Bahkan mungkin orang mengharapkan menjadi orang yang seperti ini. Lalu di mana kesalahannya? Apa masalahnya? Sehingga Yesus mengatakan kamu orang bodoh. Kamu orang kaya yang bodoh. Mengapa Yesus mengatakan dia adalah orang bodoh? Bukan karena perbuatannya yang jahat. Tuhan Yesus menyebut dia sebagai orang yang bodoh karena menggantungkan hidupnya kepada hartanya. Dan mengira hartanya itu akan membuat hidupnya tenang, nyaman. Sehingga dia akan berkata, hai jiwaku, bersukacitalah, bersenang-senanglah menikmati hasil usaha yang sudah dia lakukan selama ini. Ya, Tuhan mengingatkan bahwa prinsip hidup yang seperti ini adalah sebuah kebodohan. Sekali lagi saya katakan bodoh menurut Tuhan itu bodoh beda dengan bodoh menurut manusia. Manusia melihat dia itu orang pandai, orang pintar, orang cerdas. Kebodohan dan kepandaian menurut Tuhan itu bukan kepada segi pengetahuan, bukan kepada title akademis, atau keberhasilan dalam hidup seseorang, tidak. Orang kaya ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana ia membuat tempat menimbun hartanya, gandumnya dan segala barang miliknya.
Bagaimana dia ingin hidup bersenang-senang, hidupnya berfoya-foya sepanjang tahun bahkan sampai seluruh hidupnya. Tuhan Yesus berkata bahwa jika malam ini nyawanya dicabut, untuk siapa semuanya itu? Ayat yang ke-21 merupakan poinnya, saudara. Di sana dikatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini intinya. Mengapa orang kaya itu bodoh? Karena dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang dikatakan orang yang bijaksana, itu adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Tidak hidup bagi dirinya sendiri. Tidak hidup memuaskan dagingnya sendiri. Ingat, Tuhan tidak benci orang kaya. Dia juga tidak melarang saudara dan saya menikmati kekayaan. Tapi Tuhan mau kita sadar bahwa kekayaan yang kita peroleh dengan benar, dengan kerja keras, kekayaan tersebut adalah berkat Tuhan. Jangan tamak, jangan hidup untuk diri sendiri. Jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Banyak menabur, kumpulkan harta di sorga, murah hati, banyak menolong. Banyak memberi, karena kita juga tahu apa yang kita terima diberi oleh Tuhan. Banyak menabur, banyak memberi. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita menikmati berkat Tuhan, tapi ada bagian yang menjadi berkat Tuhan yang menjadi bagian untuk orang lain. Kekayaan menurut apa? Kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang seseorang itu punya. Tapi menurut Tuhan kekayaan yang sejati itu bergantung kepada hati yang memberi, kaya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hidup Yesus selalu memberi. Kalau kita perhatikan, kita baca kisah dari Matius sampai Yohanes, kisah tentang hidup Yesus, di sana banyak diceritakan bagaimana Yesus ini hidupnya adalah memberi. Memberi makan 5.000 orang, memberi sukacita kepada ibu yang sedang menangis si anaknya yang meninggal, kemudian dia bangkitkan anaknya itu. Ia memberikan kehidupan dan memberikan kesembuhan. Menolong orang Samaria yang hidupnya sia-sia, diberikan pengharapan yang baru, damai sejahtera sukacita. Sekalipun Yesus datang tanpa harta, tapi semasa hidupnya dia harus berpindah dari tempat ke tempat, tetapi hidupnya dipenuhi dengan pemberian dan pemberian. Apa enggak boleh kita menerima dari orang lain? Boleh, saudara. Yesus juga menerima dari orang lain. Persembahan. Jadi Yesus punya bendahara. Kenapa? Juga banyak uangnya. Ya, kalau uangnya sedikit tidak perlu bendahara, sudah. Justru uangnya banyak perlu bendahara. Itu pemberian dari orang-orang. Tapi Yesus berikan, bantu, menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, Alkitab bilang seperti ini. Lebih bahagia mana orang yang memberi dan orang yang menerima? Ayo. Yakin Bapak Ibu Saudara? Kalau saya perhatikan wajahnya lebih sumringah ketika menerima, saudara. Ya, kalau kita dikasih orang, apalagi kasihnya besar, kita lebih tersenyum, lebih berbahagia rasanya. Tapi kalau kita sudah memberi, semakin banyak pemberian itu semakin murah mukanya. Kalau saya perhatikan, kalau kita mau jujur mungkin ya, kita jujur lah sama diri sendiri. Kita lebih senang loh dikasih, diberi. Ya, kenapa? Diberi itu artinya kita mendapat. Tapi memberi itu artinya apa? Berkurang, hilang. Tapi Alkitab bilang lebih bahagia orang yang memberi daripada menerima. Saudara harus aminkan itu. Kalau sampai saudara memberi tapi tidak bahagia, ada yang salah dari cara kita memberi. Pasti ada yang salah. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saya ingin menikmati, saya ingin mengalami bagaimana terlebih bahagia orang yang memberi daripada menerima. Kalau saudara memberi sama orang dan saudara berbahagia, nah itu sudah benar itu saudara. Itu sudah benar. Sampai ada sebuah cerita, sebuah kisah saudara ya. Jadi ada seorang pemuda jalan-jalan sama gurunya ya.
Satu hari ketika dia melewati sebuah hutan, dia ketemu ada sepatu jelek, sepatu butut gitu saudara. Dan mereka tahu bahwa itu pasti sepatunya para pekerja orang yang sedang masuk ke hutan. Muridnya bilang, "Pak, bagaimana kalau kita ngerjain orang itu?" Gimana caranya? Gini Pak, kita sembunyikan sepatunya, kemudian kita sembunyi. Kemudian kita lihat apa yang menjadi reaksi mereka ketika melihat sepatunya hilang. Nah kita akan lihat Pak reaksinya. Salah, gurunya bilang, salah kamu. Bukan begitu, saya punya pilihan yang lebih baik. Gimana Pak? Begini, kita masukkan uang ke dalam sepatunya. Sepatu yang kiri kita masukkan uang, sepatu yang kanan kita masukkan uang, kita tinggal, kita sembunyi. Kemudian kita akan lihat seperti apa reaksi orang-orang yang punya sepatu itu ketika dalam sepatunya ada uang. Jadi mahasiswa ini berpikir, oh benar juga ya, ya oke Pak kita lakukan. Jadi karena mahasiswa punya uang sudah ditaruh uang yang agak banyak, sepatu kiri, sepatu kanan kasih dua-duanya uang. Nah mereka sembunyi. Dan tidak berapa lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang keluar dari hutan dan menuju ke sepatunya itu. Ketika laki-laki ini pakai sepatunya yang kiri, dia kaget. Loh kok ganjel ya? Diperiksa, diambil, lu ada uang. Loh dia kaget saudara, ada uang banyak. Dia toleh kiri, toleh kanan, tidak ada orang. Uang siapa ya? Dia tidak tahu karena dia sudah ada di situ ya sudah. Kemudian dia pakai sepatu yang kanan, rupanya kaget lagi, ada uang yang banyak juga di situ. Begitu dia dapat uang yang banyak, dia langsung sujud, dia langsung menangis. Hari itu dia berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tahu bahwa istriku sedang sakit dan memerlukan uang. Dan hari ini dengan uang ini aku bisa memberi makan anak-anakku yang lagi kelaparan. Dia bersujud, bersyukur, doanya didengar sama mahasiswa dan dosennya itu. Itu mahasiswanya nangis saudara. Nangis bukan karena sedih, tapi nangis karena berbahagia. Dia bilang sama dosennya, Pak, hari ini Bapak sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kini saya tahu apa artinya memberi itu lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Jadi hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, rasa haru, dia menangis. Dia berbahagia, kenapa? Karena pemberiannya sudah bisa membahagiakan dan mencukupi kebutuhan dan keperluan orang lain. Hari ini jangan mau dikatakan seperti orang yang bodoh. Jangan hidup untuk diri sendiri. Belajar kepada Yesus. Hidupnya adalah memberi, menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan. Hidup untuk Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi untuk juga bisa membantu orang-orang yang lain. Saudara menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita dipercaya menjadi berkat, saluran berkat Tuhan. Dan kita pakai itu sebagai cara yang benar. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Jangan takut kita kekurangan ketika kita memberi. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak berkat akan dicurahkan buat hidup kita. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau dididik dan tidak mau dinasihati. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 15 ayat yang ke-5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Orang bodoh kata Alkitab itu adalah orang yang tidak mau dididik, gak mau ditegur, gak mau dinasehati, gak mau dikoreksi. Itu dikatakan Alkitab dia adalah orang yang bodoh. Bahkan kalau kita baca terus Amsal 15 ini pada pada ayat-ayat yang terakhir ada 3 ayat yang sangat luar biasa mengenai didikan dan teguran. Berikutnya, ya Amsal 15 ayat yang ke-31, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. 32,
Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengar teguran, memperoleh akal budi. Tiga, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi jelas Alkitab banyak mengajar kepada kita. Kalau hati seseorang itu terbuka untuk setiap koreksi, untuk setiap teguran, masukan, didikan. Saya percaya hati orang itu akan menjadi hati yang bijaksana. Karena tidak ada orang yang sempurna. Saya dan saudara pasti punya salah dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Mungkin tidak sengaja ngomong sesuatu yang salah. Kita ini banyak kekurangan. Jadi ada orang yang kadang-kadang bisa melihat kekurangan kita. Oh, kamu keliru ini. Mungkin itu orang tua, mungkin itu saudara, mungkin teman. Di mana kita tidak sadar. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa balok di kepala kita itu, di mata kita tidak kelihatan. Tapi kuman, ya sesuatu yang kecil di mata saudara kita itu kelihatan. Artinya apa? Manusia itu lebih mudah menemukan kesalahan orang lain. Daripada kesalahan yang besar kita sendiri kita tidak tahu. Jadi kalau kita dinasehati, kita ditegur, kita diberikan masukan, terima. Punya hati yang terbuka, punya hati yang mau dibentuk, dikoreksi. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Ada banyak-banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk orang yang terbuka hatinya untuk dibentuk dan dikoreksi. Ada sebuah kisah, ada sebuah gambar terakhir ya. Ya, ini mall di Korea hancur. Jadi ini kejadian pada tanggal 29 Juni 1995. Sampong Mall itu di Korea Selatan ambruk dan menewaskan ratusan pengunjung. Nah, bagaimana ceritanya bisa mall ini ambruk? Rupanya ada sejarahnya. Ternyata bangunan mall ini berlantai 5 ternyata tidak didesain untuk mall sebelumnya. Tapi pemiliknya dan seorang arsitek mendesain ini untuk sebuah kantor. Bukan untuk mall, tapi untuk sebuah kantor. Kantor kan orangnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan mall. Nah, rupanya karena orang yang punya bangunan ini merasa pingin keuntungan yang lebih besar, pingin tamak dengan harta, jadi dia merasa lebih beruntung kalau dijadikan sebuah mall. Jadi karena fondasi, bangunan-bangunan dasar sudah berdiri semua, akhirnya dirubah rencananya. Enggak, kita jadikan mall saja, jangan jadikan kantor. Tapi rupanya arsiteknya ini ngerti, Pak nggak bisa Pak, ini desainnya bukan untuk mall, tapi untuk kantor. Jadi dikasih masukan, jadi ilmu yang dia punya disampaikan supaya enggak membahayakan ke depan. Tapi yang punya bangunan tersebut ngotot, enggak bisa. Harus jadi mall, harus jadi mall. Dikasih nasihat, dikasih masukan, enggak bisa Pak, nanti berbahaya ke depan. Karena ngotot si pemilik bangunan tersebut, akhirnya arsiteknya dipecat saudara. Dipecat, daripada ngeyel terus dipecat. Dicari arsitek baru. Nah arsitek yang baru ini menurut dia punya ilmu yang mutakhir, desain yang mustahil. Oke Pak bisa, nanti kita lakukan desain ulang. Tapi tidak merubah bangunan dasar. Ya akhirnya dilakukan terus dengan arsitek yang baru. Nah rupanya pada tahun 1990 mall ini berdiri, megah. Banyak ratusan ribuan pengunjung datang dan pada tahun 1995, yaitu 5 tahun kemudian, mall ini roboh saudara. Roboh dan banyak orang yang meninggal, ratusan orang yang meninggal, ribuan orang yang cedera. Akhirnya orang yang punya bangunan ini dipenjara saudara. Harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Enggak mau terima didikan, enggak mau terima nasihat, enggak mau dikoreksi, ya akhirnya ya ngotot dan akhirnya celaka yang terjadi. Amsal 12 ayat yang pertama mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang yang tidak mau ditegur dan tidak mau dinasihati adalah orang yang sombong. Karena dia gengsi untuk bisa mengakui kesalahan. Jadi kalau hari ini terbuka untuk setiap masukan,
koreksi, usulan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita tidak ngerti apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi kalau hati kita terbuka untuk setiap usulan, masukan dan koreksi, saya percaya firman Tuhan berkata ada banyak berkat yang bisa dirasakan untuk orang yang punya hati yang terbuka. Orang yang ditegur itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia disayang Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Teguran juga menjadikan kita semakin lebih baik. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, ia tersesat. Hari ini saya rindu jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Saya tidak mau ada jemaat di tempat ini dikatakan firman Tuhan sebagai orang yang bodoh. Orang yang tidak percaya firman Tuhan. Kita mungkin dengar firman Tuhan tapi kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Kita jadi orang yang bodoh. Kenapa? Berkat sudah disediakan buat kita. Cara untuk bisa menikmati keberhasilan, anugerah Tuhan sudah diberikan caranya buat kita. Tapi kita tidak lakukan itu. Kita tidak ambil itu. Kita hidup bagi diri kita sendiri. Saudara tidak akan menikmati apa-apa dari Tuhan. Saya rindu kita menjadi semua orang bijaksana di hadapan Tuhan. Yang menikmati semua yang telah Allah sediakan untuk saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari bangkit berdiri katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kerinduan Tuhan, saudara dan saya bisa menikmati apa yang telah Allah sediakan. Sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang indah telah Allah persiapkan bagi setiap kita. Tapi itu disediakan bagi orang yang bijaksana. Orang yang mau mendengar firman dan melakukan firman itu. Orang yang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya mau berbagi. Menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih dan cinta Tuhan kepada yang lain. Dan menjadi orang yang mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Tuhan, aku mau punya hati yang mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Artinya sudah mau punya hati yang siap dikoreksi, siap dibentuk, mau dinasihati, mau mendengar omongan orang lain. Dan saya percaya kalau saudara menjadi orang-orang yang melakukan firman, saudara akan menjadi orang-orang yang akan menikmati hal-hal yang luar biasa yang Allah sediakan untuk saudara dan saya. Menyenangkanmu, serahkan kepada Pak Gembala. hanya itu kerinduan. Amin. Menyenangkanmu, amin. Yang mau menyenangkan hati Tuhan dan bijaksana, dan sukses berhasil. Haleluya, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ini doa kami, kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, berkemburan hati, memberkati banyak orang. Dan berkat yang lebih besar akan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Mari kita buka hati kami kita.
Kita terima firman Tuhan. Ambaikan tanganmu, angkat tanganmu dan angkat hatimu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Berkati jemaatmu Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan menjadi pelaku firman. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerindu. Yang menjadi kerinduan setiap saudara, beri tepuk tangan sorak-sorai bagilah kita. Haleluya. Terpuji namamu, mari sembah Dia. Haleluya. Terpuji namamu, Tuhan besar, Tuhan baik. Berlimpah kasih setia dan kebaikan-Mu dan menjamah kami, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang memberkati hidup kita. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus hari ini dengan sepenuh hati. Haleluya, haleluya. Berkati hamba-Mu yang sampaikan firman, urapi, pakai dengan luar biasa ke depan. Istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan yang menghasilkan sesuatu yang ajaib. Kami tahu kami bukan berjumpa dengan Allah yang biasa, tapi Allah yang hidup, yang bangkit, yang ajaib, yang mencintai kami dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya perjumpaan ini memulihkan, yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Berkati setiap jemaat-Mu dengan usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah kondisi yang susah dan sulit. Kami percaya berkat yang sudah ditetapkan, ditentukan dalam hidup mereka, tidak ada satupun kekuatan, kegelapan yang bisa mengambilnya. Tuhan memberikan dengan luar biasa dan terus melimpahkan untuk jemaat yang setia menghadirkan berkat yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati toko mereka, adonan mereka, kebun mereka, sawah mereka, kolam mereka, keranjang mereka, semua diberkati Tuhan. Di tengah-tengah apapun yang terjadi, kami percaya solusi yang terbaik Tuhan berikan untuk jemaat yang setia Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, pekerja Tuhan, volunteer, aktivis gereja yang mengasihi Tuhan, berkati mereka Tuhan. Yang sungguh berkorban bagi Tuhan, jerih payah mereka, keringat mereka Engkau tampung. Kami percaya Tuhan, mereka tidak menjadi miskin dan gagal dan kalah. Justru akan makin diberkati Tuhan. Dan timbulkan orang-orang yang baru yang mengasihi Tuhan di gereja ini untuk beramai-ramai, untuk giat bagi Tuhan dengan kebenaran yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap full timer, aktivis gereja tempat ini semuanya dipakai, diberkati Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Pak Jokowi diberkati Tuhan dan keluarganya, para pemimpin bangsa berikan ketulusan, kebenaran, pekerjaan yang sungguh-sungguh mereka lakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan dan sudah dipulihkan. Indonesia disembuhkan, kota kami disembuhkan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan dan banyak orang terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih sesuai waktu dengan Tuhan yang Kau tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk COVID yang makin terus-terus turun. Kami percaya Tuhan akan makin menjadi turun terus dan pada akhirnya COVID akan meninggalkan Indonesia. Kami percaya semua rakyat Indonesia diberkati, tenang, tentram, mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan pengembalian yang luar biasa terjadi. Ketika kami memuliakan Tuhan turun, kami percaya maka surga akan turun di tengah-tengah kami. Memberkati Indonesia, mendekati orang-orang yang percaya. Jemaat ini diberkati Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Saya akan katakan kata-kata iman, kalau engkau percaya katakan amin dengan sepenuh hati. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Dan terutama diberkati dengan hati yang mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Haleluya. Terimalah berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tepuk tangan, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Menyenangkan
senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jauh lebih dahsyat tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk bersatu teduh Bapak Ibu Saudara. Hari ini persembahan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kolektor, yang kedua untuk persembahan misi. Selamat pulang, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.